warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di podcast kita, podcast SMK Budi Mulia. Yeay. Sebelum kami buka podcast SMK Budi Mulia kami, seperti biasa izinkan kami menyapa seluruh warga sekolah yang ada di SMK Budi Mulia. Kami ucapkan selamat pagi kepada Kepala SMK Budi Mulia, Ibu Dr. Anda Hajah Yoyo Sosiawati MPD. Kami juga mengucapkan selamat pagi kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kurikulum serta Bapak Ibu Kajur. Selamat pagi juga kami ucapkan kembali kepada rekan-rekan kami, staf pendidik dan tenaga kependidikan yang saat ini mungkin sedang mengajar siswa-siswinya di sekolah. Semangat ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, yang paling spesial, kami ucapkan selamat pagi kepada murid-murid kami yang saat ini sedang belajar baik di kelas maupun di lab yang representatif. Semangat ya belajar. Semangat teman-teman. Baik. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita kembali dapat berkumpul dan kembali memproduksi sebuah podcast SMK Budi Mulia. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati, salah satu staf pengajar yang ada di unit SMK Budi Mulia, sekaligus pembina OSIS SMK Budi Mulia, yang biasa dipanggil Miss Dian karena kebetulan memang mengajar bahasa Inggris. Dan rekan saya yang spesial ini, nama saya Fatumata Jambo, sebagai perwakilan siswa-siswi SMK Budi Mulia, jurusan akuntansi. Ya. Biasa dipanggil Tata. Oke, jadi podcast pagi ini sedikit berbeda dan sedikit spesial. Saya makanya tidak sendiri, saya mengajak salah satu murid terbaik saya juga. Dan kami juga mengundang salah satu narasumber yang luar biasa dengan segala macam track record dia di tempat pekerjaannya. Jadi hari ini memang temanya sedikit berbeda dari apa-apa yang sudah biasa kita produksi nih teman-teman. Biasanya kita hanya memproduksi podcast dengan segala macam lika-liku atau hal-hal yang cukup penting di dunia pendidikan ya. Kita mengundang guru, kita mengundang siswa berprestasi, kita mengundang dunia usaha dan dunia industri. Dan kali ini dunia usaha dan dunia industri yang kita undang sedikit berbeda dan memang punya hubungan yang baik juga dengan SMK Budi Mulia. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah membangun karakter serta kerja keras untuk menghadapi dunia kerja dan dunia industri. Jadi memang topiknya sedikit cukup berat, karenanya narasumber yang kami undang juga sangat amat luar biasa ya teman-teman ya. Hari ini kita akan berbincang santai tapi serius. Ya, serius tapi santai. Betul. Topiknya sedikit berat, tapi kita coba bawain dengan santai ya teman-teman ya. Betul. Kita akan menggali inspirasi dan pengalaman langsung dari praktisi kerja agar kita semua siap menyambut masa depan dengan karakter dunia kerja dan semangat yang tinggi. Betul sekali, karena SMK itu memang sangat amat berhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri ya Bapak ya. Ada banyak tahapan pendidikan yang di SMA yang memang nggak bisa nih kalau kita nggak kerjasama sama pihak lain. Betul sekali. Betul. Jadi hari ini kita mengundang salah satu narasumber sekali lagi yang sangat amat luar biasa dengan segala macam kesibukannya. Beliau mau menyempatkan diri untuk hadir Bapak, dan mohon maaf sekali apabila tadi menunggu sedikit. Siap, dari jadwal yang sudah kami siapkan karena ada kendala teknis. Izinkan saya memperkenalkan bintang tamu kita, narasumber kita, Bapak Rahmat Mauludin SEI, yang saat ini kebetulan menjabat sebagai Direktur Bisnis BPRS HIK. Nah, di sini ada dua singkatan nih. Misalnya mau ngetes. Kak Tata tahu gak sih singkatan dari BPRS HIK? Coba sebelum nanti Misalnya make sure sama bapaknya, coba. Apa Kak Tata? Tahu dong, itu coba? adalah singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah. Ya, Bener nggak Pak? Sekali. Bener nggak Pak? Harta Insan Karimahnya tepat, Iya. tapi BPRS-nya yang salah. Oh, Oke. Pak. Wah, kita salah. Waduh. Kita salah bukan research berarti. bukan perkreditan, tapi sekarang Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dulu pembiayaan, sekarang diganti menjadi Bank Perekonomian oke, Rakyat oke, Syariah. oke. Baik, kami Jadi ralat nilai ya, saya berapa teman-teman. nih? Nggak jadi 100. Nggak jadi 100 Kak Tata. Jadi Tapi Harta Insan Karimahnya sudah benar. sudah benar. Oke. Jadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah. Oke, udah dicatat. Sudah dicatat. Baik, Bapak selamat datang kami Ya, terima ucapkan kasih. sekali lagi. Terima kasih sudah mau bergabung dan menyempatkan diri untuk hadir. Jadi kita langsung saja nih mulai berbincang-bincang ya Bapak ya. Yap. Iya. Dari Kak Tata pertanyaan pertama.
Senang sekali kami berbincang. Iya, senang sekali kami bisa berbincang dengan Bapak hari ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi pelajaran dan berharga Insyaallah. untuk teman-teman SMK Budi Mulia yang akan segera memasuki dunia kerja. Betul. Nah, sebelum kita mulai masuk ke tema kita yang sedikit spesifik tadi ya Bapak ya. Jadi pertama-tama katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita mengenal lebih dalam narasumber kita nih. Jadi pertanyaan pertama dari kami adalah kami ingin tahu nih gitu, apakah Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak, maksud saya apa sih yang membuat Bapak awalnya tertarik untuk terjun ke dalam dunia industri perbankan ini? Betul, karena kan yang kami tahu kadang ada beberapa kelompok pekerja yang memang dari awal sudah meniatkan diri untuk terjun di sana. Betul. Sementara ada kelompok lain yang mungkin tanpa sengaja gitu ya Pak ya, tercemplung sehingga akhirnya cinta pada dunia tersebut. Nah, kalau Bapak sendiri seperti Siap. apa? Makasih Miss Dian, Siap. Mbak Tata, Dik Iya, Tata ya, iya. salam Iya. kenal ya. Ya, pertanyaannya menarik dan rasanya bukan hanya di sini saja saya ditanyakan Oh, iya, itu. betul. Gitu. Apa sih yang bikin tertarik? Karena terus terang kalau background awal saya itu bukan di perbankan syariah gitu, ya, saya boleh. justru di sosial politik. Tapi dari situ saya banyak belajar. Ya baik, Miss Dian. Tentunya hal apa sih yang bikin saya menarik mau bergelut di dunia perbankan syariah? Kurang lebih sampai dengan saat ini sudah hampir 18 tahun. Tuh. 18 tahun saya Aman. berkecimpung di Usia dunia. kata tak Iya. Tata berapa 18? Bulan Juli 18. Oh, bulan Juli 18. Masya Allah. Jadi belum lahir saya sudah kerja ya. Iya. Jadi kurang lebih hampir 18 tahun saya bergelut di perbankan syariah. Apa sih yang bikin menarik? Pertama, bagi saya di perbankan ini dinamis Betul sekali. dan penuh tantangan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, saya merasa dan menilai bahwa perbankan syariah ini menjadi tulang punggungnya perekonomian. Betul. Kenapa? Karena individu, Betul. perusahaan, Betul. atau termasuk yayasan Betul sekolah. mesti membutuhkan lembaga keuangan Betul, Betul. sekali. untuk menopang bisnis mereka. Iya, betul. Sekali. Dan yang penting Miss Dian dikata bagi saya itu tidak hanya sekedar profit semata yang dituju, tapi di lembaga keuangan syariah tempat saya bekerja ini, di sana yang bikin saya tertarik adalah kami menerapkan prinsip keadilan, Oke. prinsip keberkahan, Betul. dan yang Masya terpenting Allah. adalah prinsip kebermanfaatan buat umat tentunya. Masya Allah, karena syariah memang identik dengan agama juga ya Pak? Betul. Iya, betul. Maka menjadi bekerja pada bidang-bidang yang memang mungkin diridhoi oleh agama Insya kita, Allah. lebih semangat gitu Insya Bapak, Allah, ya. amin. Iya. Insya Allah, amin. Jadi visi misinya ternyata banyak kata Tata. Iya, betul. Goals terbesar Pak Rahmat ini bukan cuma tentang dirinya yang ingin bekerja, Betul. tapi bagaimana dia ingin menjadi sosok juga yang bermanfaat bagi umat. Insya Allah, Betul. insya Dan Allah. bekerja pada bidang-bidang yang cukup penting ya Pak, Betul, ya, insya cukup Allah. fiskal bagi masyarakat ya Pak. Iya. Tadi, baik. Menarik sekali perjalanan Bapak Rahmat di dunia perbankan. Pak, kami Ya. juga sering dengar bahwa Bank Syariah HIK ini sering mendapat penghargaan atas kinerjanya ya? Ya. Betul. Nah tadi sebelum Bapak datang saya sempat research nih yang paling terakhir ya Pak ya nih. Koreksi maaf kalau salah. Jadi di tahun 2025 ada 2 penghargaan katanya Betul. yang diterima oleh BPRS HIK. Yang pertama mendapat kategori Indonesian Syariah and Halal Top Brand Award Betul. 2025 dari Warta Ekonomi. Betul. Kemudian yang kedua mendapat predikat sebagai Indonesian Best Syariah Rural Bank 2025 Betul. dengan kategori Customer Loyalty. Betul. Tuh, Baru teman-teman. 4 bulan Baru loh. 4 bulan tahun 2025, tapi BPRS HIK sudah mendapatkan 2 penghargaan ya Bapak. Luar Berarti biasa. luar biasa, giving applause Makasih. teman-teman. Ini Iya. adalah bukti bahwa yes memang sebagus itu BPRS HIK ya Pak ya. Ya, insya Allah, Miss Dian. Kalau saya boleh flashback di tahun 2024 kami mendapatkan 4 penghargaan ya. Di tahun 2024, Iya. tahun 2025 alhamdulillah sebagai motivasi kami di awal tahun, betul tadi yang disampaikan Miss Dian, kami mendapatkan 2 penghargaan. Tentunya penghargaan ini bukan hanya sekedar bonus ya Pak, ya Bu, tapi ini adalah bagian dari bukti nyata kerja keras, keseriusan teman-teman manajemen di bawahnya untuk memberikan tentunya kontribusi yang baik buat masyarakat sekitar. Betul. Karena ada tadi loyalty customer. Kalau sudah loyalty artinya masyarakat tuh merasa terus tertarik membeli produk-produk lain. Insya Allah, gitu kan ya. insya Allah, Iya, mohon insya Allah. doanya. Artinya mungkin awalnya hanya mengambil produk A, lalu mencoba yang B, lalu mencoba yang C. Artinya Betul, sudah dipercaya. betul, oleh customer. alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah, betul.
kembali lagi ke pertanyaan ya. Baik. Pasti Bapak kan ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang seru ya Pak. Boleh Pak diceritakan salah satu pengalaman yang paling seru? Baik, wah pertanyaannya seru ini. Iya, pengalaman menarik ya di lembaga keuangan syariah tentunya. Bagi saya tahun 2024, Miss Dian, Tata, kami membuka produk baru, di mana produk baru itu kami khususkan untuk pelaku usaha Gremin. Jenis usahanya itu kelompok. Dan itu ditujukan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu. Khusus spesifik. ibu-ibu. Klaster Klaster kuat di bumi ini kami memberikan fasilitas dan membuka produk di tahun 2024. Oke. Namanya pembiayaan ultramikro berbasis kelompok. Yang menariknya adalah, jadi ini terdiri, kami memberikan fasilitas sama ibu-ibu yang tadinya dia tidak memiliki usaha, kemudian kami bina sampai dia mendapatkan fasilitas pembiayaan, kemudian kita berikan ajarin usaha dan lain-lain, kemudian sampai dia kita berikan fasilitas pembiayaan dari terendah sampai terbesar. Yang tujuannya adalah untuk membantu menopang perekonomian keluarganya. Oke. Jadi basicnya, Masya tapi Allah. kira-kira kriteria apa nih Pak yang bisa Bapak pilih pada akhirnya memutuskan, oh ibu ini bisa dapat sekian, ibu ini, nah apakah ada kriteria khusus yang akhirnya Bapak? Kriteria khusus awalnya tidak ada. Yang penting harus ibu-ibu. Oke. Ibu dulu nih sebagai punya keinginan untuk berbisnis. punya gitu ya, Pak, keinginan ya? untuk berbisnis, punya keinginan untuk usaha, yang tujuannya adalah memang kami membantu ibu-ibu tersebut perekonomian keluarganya. Perekonomian keluarga. Itu Betul. jenis usahanya bebas Pak? Bebas. bebas. Ada yang kami bisa berikan fasilitas pembiayaan itu dengan usaha tukang cilok, Tuh. usaha-usaha mikro rendahan gitu Bu. Betul. Kemudian ya berbagai macam jenis usaha yang kecil lah kami memberikan Tidak fasilitas pandang itu. bulu berarti ya, Yang Pak, tidak ya? pandang Tidak bulu. seperti bank-bank besar pada Betul. umumnya yang memang harus sampai melampirkan surat izin Surat usaha. izin usaha dan iya, lain-lain. Gaji, nggak Iya. kata-kata nanti jadi orang dewasa Betul. kata merasakan ini. Kalau ditanya, Ada betul begitu tadi banyak, Pak. pertanyaan dikatakan yang bikin menarik, menurut saya menarik Iya. itu kami Iya, itu bisa membantu menopang para wanita dalam hal ini ibu-ibu untuk membantu perekonomian keluarganya. Bagi Iya. saya itu luar biasa. Luar ya. biasa. Luar biasa. Membuat yang biasanya adalah ayah, mungkin sosok ayah atau Betul. laki-laki yang menjadi penopang keluarga, ini Bank BPRS HIK ini membantu bagaimana caranya ibu-ibu pun bisa berdikari Iya, betul. nantinya. Yes. Menjadi yang membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Wah, luar biasa. Luar sekali. biasa. Iya sebenarnya. Jadi produk itu yang menarik ya Pak Produk ternyata itu. ya, yang akhirnya berhasil diciptakan. Dari sekian banyaknya produk Dari ya. sekian Kan tadi banyak pertanyaannya produk. menarik Yang ya. menarik Iya, adalah yang paling menarik. Jarang sekali biasanya. Jadi ibu-ibu akhirnya mendapat pelatihan gitu ya Pak Pelatihan, ya. Terus dibimbing, terus dibimbing sampai bisa dia memiliki usaha, kemudian Betul. dikembangkan usahanya. Oke. Dari kita kasih 1 juta terus bertahap bahkan sampai ada Oh, yang Masya sampai Allah. puluhan juta tuh kita bisa berikan tuh. fasilitas Berarti memang tersebut. mensupport semua Betul. Iya, betul. Bahkan yang tadinya yang bikin saya terharu dan bikin makin tertarik adalah dia bisa menopang biaya pendidikan anak-anak yang melalui Masya Allah. pembiayaan yang kita bisa berikan gitu. Bahkan ada salah satu apa namanya tuh ucapan seorang ibu tuh, karena HIK gitu, nasabah HIK, saya bisa membiayai anak saya sampai dengan perguruan tinggi. Wah. Nah, Masya Allah banget. Iya, ya. Masya Allah. Betul. Bayangkan ya, Iya. betul. Pekerjaan suaminya yang hanya mungkin apa Iya. gitu Iya ya. betul, makanya kalimat saya di awal bagaimana caranya BPRS HIK ini berdiri agar bisa bermanfaat Bagi untuk umat. masyarakat Masya sekitar. Masya Allah tuh tak luar biasa. Luar biasa. Pantas sekolah kita mau kerja sama banget ya. Iya. Siap. BPRS HIK ini sempat untuk bantu kita teaching factory kemarin tuh Bapak ya. Iya, 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 iya. Itu pengalaman Bapak Rahman nih Tata ya. Akuntansi dari awalnya mulai politik tapi punya keinginan lebih luas lagi untuk dunia, mungkin akhirnya Iya. berkontribusi lebih dalam, akhirnya mengambil jurusan akuntansi dan akhirnya bergerak dalam dunia perbankan. Nah kalau Tata nih bisa lihat juga kan awal mulanya di sini di SMK Budi Mulya memilih akuntansi. Apakah mungkin punya visi misi yang sama dengan Pak Rahmat atau Gimana, berbeda? Tata? Ayo kalau Tata gimana kalau Tata? Kayaknya kalau kita bahas bisa jadi satu episode deh. Oh ya, bisa. Jadi lanjut. Jadi nonton Netflix ya nanti Iya. pendidikan ya. Jadi kalau Tata gimana coba mimpinya atau awal mulanya yang membuat Tata tertarik mengambil akuntansi gitu. Oke, jadi pada dasarnya saya mengambil jurusan akuntansi itu karena mau terjun di dunia bisnis. Oh Dunia bisnisnya. bisnis. Iya. Cocok mungkin nanti setelahnya dapat bantuan. Iya Pak. Jadi Bisnis ya. walaupun pada awalnya saya ini
tertariknya di dunia fashion, mau jadi fashion designer. Ya. Oke. Fashion designer itu berarti menciptakan sebuah produk baju gitu ya Tata Iya. ya, fashion dan segala macamnya. Dan di sana bisa jadi bisnis gitu Betul. kan ya. Tapi pada ujung-ujungnya kan semuanya berhubungan dengan akuntansi. Iya. Itulah kenapa saya mengambil jurusan akuntansi. Awal-awalnya nih sebenarnya sedikit takut ya, karena omongan orang-orang kan kayak akuntansi susah banget. Iya, karena orang-orang kebanyakan udah pada takut duluan, Pak. Apalagi pas awal-awal masuk juga ada beberapa yang pindah jurusan. Iya. Satu kelas ya. Iya, itu sempat menjadi Tata sedikit tertekan. Ada fase-fase tertekan. Iya, ada fase-fase tertekan. Tapi alhamdulillah selama 3 tahun ini saya mengalami pengalaman yang sangat banyak di non akademik maupun akademik. Apalagi dengan adanya Bank Mini di SMK Budi Mulia. Sama ini. Jadi salah satu alasan nih teman-teman kalau mungkin belum tahu ya. Jadi salah satu alasan kenapa kami mengundang narasumber dari BPRS HIK karena ini satu-satunya bank yang menurut saya pribadi nih menjadi seorang guru saja tidak semua bank itu mau bersusah payah menyentuh hal-hal yang kecil gitu Pak. Betul. Tidak semua bank mungkin mau berkontribusi pada sekolah, mungkin tadi kalau Bapak contohin pada masyarakat marginal biasa seperti seorang ibu-ibu, tapi BPRS HIK ini mau berkontribusi pada dunia pendidikan juga, mengizinkan kami melakukan sebuah MOU mendidik murid-murid kami mau SMA, SMK maupun jurusan apapun itu, tapi bisa bergerak bekerja dalam miniatur bank gitu ya. Iya betul. Jadi bank mini yang memang ada di SMK Budi Mulia ini adalah hasil kerjasama dari SMK Budi Mulia dengan BPRS HIK. Jadi teman-teman pasti ngerasain menabung di sini, dapat buku tabungan dengan tulisan HIK kan ya. Iya. Dia nabung loh. Itu juga nabung. Iya, jadi dengan adanya Bank Mini, jadi kita jadi ada pengalaman bekerja di bank. Jadi gambaran kerja di bank tuh kayak gini loh. Apalagi kan buat siswa-siswa akuntansi itu kalau mencari tempat PKL tuh kan pasti susah sekali ya Pak yang dapat jurusan. Karena menurut saya keuangan itu kan sensitif, nggak bisa sembarangan ya. Oleh banyak orang itu. Iya. Tepat Tata itu. Bener-bener. Dan bagi saya tertarik omongan Tata nih. Jadi tadi saat yang lain sudah pada keluar gitu karena nggak kuat, tapi minimal saya bisa nilai Tata ini sudah punya tekad yang kuat. Karena yang dibutuhkan dalam dunia kerja itu, Miss Dian, komitmen sama etikat yang kuat untuk bisa serius dalam bekerja. Gitu. Nah, saya lihat Tata sudah punya modal dasar itu. Tidak menyerah ya Pak ya. Tidak menyerah. Miss Dian, saya pindah jurusan boleh nggak gitu? Tata tetap keren, dipertahankan. Terima kasih Pak. Ya, jadi alhamdulillah saya jadi dapat 2 pengalaman PKL-nya di lingkup perkantoran. Terus di sekolah SMK Budi Mulia juga udah ada bank. Jadi dua-duanya dapat. Nah, teman-teman menurut aku sangat amat disarankan buat daftar di SMK Budi Mulia. Promosi ya sekalian. Karena kapan lagi, di mana lagi gitu. Terus ada menabung bank. di HIK. Iya, benar. Menabung dari sejak dini. Nanti sampai besar tabungan dibesar bisa buat apa aja. Amin insyaallah. Buat bangun usaha mungkin. Betul. Difasilitasi oleh Bank BPRS HIK tadi ya. Betul. Jadi punya bank mini di sekolah ternyata menunjang gitu ya. Iya. Sangat pastinya menunjang skill yang Tata butuhkan nanti. Iya, betul. Kalau bisa boleh tahu nih, Tata ketika bekerja real life-nya bekerja menjadi pegawai di bank mini tuh Tata megang posisi apa? Waktu itu aku megang di back office. Back office. Iya, yang input transaksi di komputer. Iya, waktu itu kan itu harus dikerjakan dengan teliti ya, karena kalau misalnya kayak kita ke enter 2 kali itu jadinya masuk 2 kali itu wah deg-degan ya. Iya, deg-degan. Di sebelah sana. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak teliti berarti. Iya. Artinya keberadaan Bank Mini insya Allah bermanfaat ya. Bermanfaat sekali Pak, alhamdulillah. Masih perlu ditingkatkan, makanya kami kemarin sempat renov juga. Iya. Gimana caranya agar lebih makin Betul. Tadi saya lihat tuh Miss Dian luar biasa terjadi perubahan pada saat saya datang awal dengan kondisi saat ini. Artinya memang SMK Budi Mulia ini serius ya mengembangkan Bank Mini. Terima kasih. Karena tadi benar testimoni anak-anak itu mereka bahkan sekarang lebih
menunggu diarahkan kapan kami jaga bank sih Oh, gitu. iya. Cukup senang ternyata Senang daripada ya. hanya sekedar belajar menghitung dengan pembukuan di Betul, kelas. betul. Seperti itu sih. Siap. Jadi semangat Kak Tata. Kembali lagi. Lanjut lagi Kak Tata. Itu perjalanan singkat saya sih. Saya bersyukur memilih jurusan akuntansi dan alhamdulillah nggak pernah nyesal. Alhamdulillah. Itu yang terpenting. Betul-betul. Insya Allah saya yakin jurusan yang saya pilih bisa membantu saya di masa depan. Amin. Insya Allah. Kembali lagi ke topik. Boleh ayo topik kita tadi tentang kerja keras. Tadi kita kan udah membahas tentang pengalaman-pengalaman seru ya Pak. Pasti kalau ngomongin soal dunia kerja nggak jauh-jauh ya Pak dari tantangan. Betul. Menurut Bapak, terutama di industri keuangan seperti perbankan, kendala apa aja yang sering dialami oleh karyawan? Oke, oleh karyawan ya. Iya, Baik. karyawan, pegawai. Iya. Jadi persiapan buat Tata kalau seandainya mau jadi karyawan. Betul. Iya. Yang namanya tantangan di kerja mau dimanapun itu pasti ada. Tapi kalau ditanya kaitannya sama perbankan syariah, pertama pasti ya di bawah tekanan target. Target. Karena karyawan para marketing dibebani target yang lumayan besar. Satu. Yang kedua terkait dengan regulasi yang dinamis. Perubahan terus terjadi. Bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan cepat atas adanya regulasi tersebut. Yang ketiga bicara tantangan, ini yang unik. Kita bagaimana bisa menjaga sikap terhadap nasabah yang berbagai macam karakter. Oh iya, betul sih. Kayaknya nih ya jadi guru Setuju, dengan setuju. berbagai macam Betul. siswa. Satu kelas cuma 30 anak saja sudah sedikit ngejelimet Sudah ya sedikit kepala jelimet saya. ya. Gimana kalau sebuah bank yang Ribuan nasabahnya, betul. Oke, betul. Kita mesti bisa gitu mensikapi dengan berbagai macam karakteristik nasabah plus menyesuaikan bisnis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi apapun kendalanya yang memang itu terjadi, mau nggak mau kita harus siap menerima tantangan tersebut. Kalau di kami Mistian bahasanya bukan tantangan, Apa, Pak? peluang. Peluang. Jadi nggak ada tantangan, tapi Berubah peluang. tantangan jadi peluang. Oh, Karena iya, memang di betul, dunia betul. pekerja itu pasti akan ada aja. Dan di setiap tantangan itu bagaimana caranya kami bisa mencetak para karyawan yang memiliki jiwa kuat, Ya. motivasi tinggi, dan yang terpenting adalah komitmen. Ini yang terpenting nih, jaga motivasi, iya gitu. Tapi bagaimana caranya motivasi itu bisa terus terjaga dengan baik, dengan komitmen yang kuat tentunya. Betul tadi. Ini cocok sama pertanyaan Mistian kayaknya nih Tata. Iya, Cukup betul. mirip tadi tentang motivasi tadi Pak. Motivasi itu naik turun gitu Naik kan, turun. Pak ya. Baik kita sebagai karyawan, entah kita menjadi atasan, entah kita dengan sesama rekan kerja, atau bukan ketika kita harus mengawasi atau menjadi supervisor bawahan kita. Nah, bagaimana cara Bapak nih menjaga motivasi tim kerja, atau Bapak sendiri mungkin secara pribadi sebagai direktur tadi Ya. dengan menaungi berbagai macam divisi gitu Ya, ya Bapak ya. betul. Itu bagaimana cara Bapak terus memotivasi Ya, diri sendiri dan memotivasi karyawan-karyawan yang ada di bawah naungan Bapak? Ya, betul Miss Dian. Pertama menjaga motivasi itu penting. Ya, Karena betul. motivasi yang baik insya Allah hasilnya juga akan Baik. baik. Bagi saya, bagaimana caranya kita bisa motivasi diri adalah lihat apa yang menjadi tujuan kerja kita. Nah, tuh kembali ke goals awal Ke berarti goals kata awal. Tata, benar. Kita mau cari apa Kita di bekerja sana? untuk apa? Kita bekerja untuk apa? Kalau di HIK sendiri atau kami menerapkan kepada karyawan tidak hanya sekedar profit semata gitu, Betul. tapi bagaimana tujuan kita itu bisa bermanfaat. Betul. Satu. Betul. Yang kedua, bagaimana caranya bisa meningkatkan motivasi diri? Itu gimana caranya agar kita tidak puas dengan hasil yang sudah kita capai. Betul. Oh Karena iya, kalau itu sudah penting sih. puas sudah deh, lupa dengan lagi segala Iya. semua yang disetting. Makanya di kami itu begitu selesai kerjaan baru, Ada para target karyawan baru. itu target baru, dituntut Wah. kerjaan baru sehingga Siap. motivasi para Terus karyawan jadi itu terus tidak terjadi. punya jeda malas gitu ya Pak Betul. ya. Tidak membiarkan rasa malas itu Betul, ada. betul. Dan yang penting Miss Dian sama Mbak Tata, yang kami jaga motivasi ruhani. Nah, ini mungkin yang tidak ada di perusahaan-perusahaan lain. Betul. Kami itu ada kajian. Wah. Kajian keagamaan setiap hari Selasa dan Jumat. gitu. Ini saya kalau boleh cerita, Iya, boleh, Pak, boleh, aktivitas kami Senin sampai dengan Jumat pagi jam 8 itu kami ada briefing, Ya. pagi. Kemudian kami membaca surat zikir pagi terlebih dahulu. Oh, Masya Allah. Iya. Al-Masurat. Surat. Kemudian setiap Selasa dan Jumat kami mengundang para ustadz
untuk memberikan motivasinya kepada kami, sehingga motivasi jasmaninya terjaga, rohaninya juga insya Allah terjaga. Wah, ini Gitu. di masa sekarang memang menyeimbangkan antara jiwa dan raga cukup penting kata Betul. Iya, betul. Inilah yang dibutuhkan karyawan, sehingga mereka tidak melulu dipush dengan urusan-urusan dunia. Dunia, Tapi betul. gimana Jadi caranya balance kita bisa antara dunia dan menyeimbangi, akhirat. bisa membalanskan dengan kegiatan akhirat. Iya. Betul. Jadi bekerja Masya bukan Allah. cuma untuk profit tadi kalau Iya. Bukan profit. bekerja bukan hanya sekedar menerima gaji per Yes. bulannya, tapi bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat juga Iya, betul. Betul. untuk kehidupan akhirat kita yang memang sebenarnya lebih kekal Iya. daripada dunia ini. Betul sih. Jadi memang balik lagi ke visi misi Iya. apapun pekerjaannya gitu ya Pak ya. Tapi jangan pernah lupa buat apa kita bekerja gitu ya Pak ya. Buat siapa kita bekerja dan manfaat yang kita dapat dari pekerjaan kita bagi orang lain tuh apa? Yes. Karena katanya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat Tepat bagi sekali, Miss orang Dian. Lain. Oke, baik. Iya Pak, jadi itu ya jadinya tantangannya tadi menjaga motivasi. Jadi tidak hanya menjaga semangat mereka secara nyata dalam hati raganya gitu ya, membelikan ini dan itu mungkin ya Pak ya ada tambahan-tambahan, tapi juga rohaninya juga. Betul. Baik. Kemudian Pak, sama sih masih tentang topik kita tadi, kerja keras tadi. Kerja keras itu terus disebut sama Bapak. Kerja keras itu juga sering disebut sama kita nih, karena memang bagi kami karakter kerja keras itu menjadi poin utama juga sih ya, bagi mengajarkan anak-anak bahwa segala sesuatu itu tidak dapat diraih dengan hasil yang instan gitu ya. Mau kalau saya guru mungkin sering kali ngingetin kalau mau dapat nilai 100 ya bukan cuma belajar saat ujian, Betul. tapi ada proses-proses yang harus Betul. dihadapi. Nah, Betul. kalau menurut Pak Rahmat nih, kerja keras itu apa gitu? Definisi kerja keras menurut Pak Rahmat itu apa? Kemudian kenapa sih kita perlu punya sifat kerja keras? Baik. Ya, Miss Dian. Bagi saya kerja keras itu bukan hanya sekedar capek fisik semata. Nah, tuh. benar. Ini yang mesti digarisbawahi. Tuh, kerja tidak sama dengan lelah gitu ya Pak. Kerja Nah, tidak sama betul. dengan lelah. kelelahan aja. Kalau fisik capek, semua pasti akan ngalamin itu. Bagi yang terpenting bagi saya terkait dengan kerja keras adalah bagaimana caranya dia bisa komitmen, bagaimana caranya dia bisa konsisten. Nah, Dari komitmen serta konsisten itu, kemudian dia bisa bekerja keras, hasilnya pasti akan luar biasa. Kalau boleh bicara, hasil yang besar itu tidak melalui dengan proses yang mudah. betul. Banyak perjuangan, Betul. banyak tantangan Betul. di sana. Banyak Sehingga kalau seandainya kita ingin sukses, kerja keras yang disertai dengan komitmen serta konsisten, Betul. Oke. itu yang terpenting, Baik. menjadi satu hal yang wajib yang mesti dimiliki oleh para calon karyawan. Betul. Jadi nggak bisa bilang seseorang itu sudah bekerja keras karena dari keringat yang dihasilkan saja. Keringat yang gitu ya, Pak, dihasilkan ya. saja. Karena keringat tadi jangan hanya hari ini dia capek. Hanya hari ini aja Iya. dia Dia capek. bekerja keras, tapi Betul. ternyata besoknya turun lagi. Turun lagi. motivasinya, atau turun lagi semangat bekerjanya. Betul. Maka kerja keras menurut Pak Rahmat ternyata tidak bisa hanya berdiri sendiri satu kata kerja tadi, Kerja keras, betul. Tapi ada komitmen, Komitmen, ada konsisten konsisten. di sana Betul. kata Rahmat. Jadi Di situ. tiga ini saling bersama menghasilkan sebuah produk atau pekerjaan yang baik Betul. nantinya. Betul. Oke, baik. Luar biasa kata Luar Pak. biasa. Ini saya seperti bicara dengan motivator nih. Menjadi motivator di kantor ini belum sampai tahap itu ya. belum. Saya kira seperti sedang bicara dengan Marita. Iya, betul. Nah, menurut Tata sendiri apa? Kerja keras itu apa? Saya tanya balik nih ya. Coba gimana kerja keras? Sebagai calon pekerja ya, Oke. sebagai calon bisnismen tadi ini. Nah benar, Tata mau nyiptain brand katanya. Iya, siapa Ya. tahu jadi independent woman. Wah, keren tuh. Coba, gimana tuh kerja keras menurut Tata? Menurut saya kerja keras itu mungkin kurang lebih mirip-mirip sama Mirip ya. iya mirip-mirip sama yang tadi Bapak jelasin sih. Kerja keras tuh nggak cuma kerja fisik. Iya, fisik. Iya, karena banyak apalagi kayak Gen Z ini. Gen Z Gen Z. sekarang. Iya. Cocok nih. Benar. Gen Z. Angkatan Iya. Tata nih ya. Itu kadang suka salah mendefinisikan gitu. Oke. Jadi karena Kalau mendefinisikan kata kerja kerasnya. iya Gimana coba? salah mendefinisi kata kerja keras, maksudnya tuh kalau dibilang kerja keras, yang dipikirin tuh ya melakukan sesuatu. Mereka mikirnya tuh udah ada effortnya, Ya, gitu. padahal dasar-dasarnya aja belum. Oh gitu. Jadi merasa baru berbuat satu hal bagi mereka sudah kerja keras banget. Iya, Jadi, betul. Sudah merasa minta dihargai effortnya. Iya, betul. Padahal
belum bahkan menyentuh 1% Ke saja. satu. Iya benar. Secara keseluruhan. Benar. Apalagi kan kembali lagi Gen Z ya. Gen Z itu cepet banget bosen, Pak. Iya. Cepet banget bosen. Betul, Sebenarnya betul. saya juga mengalami kayak gitu. Iya. Oke. Sempat kurang konsisten ya. Kuncinya di situ. Betul, Saya kurang betul. konsisten. Waktu itu juga saya kebetulan orang tua kan bergerak di bidang bisnis juga. Jadi saya suka coba ikut-ikut. Terus tapi ya di situ saya nggak konsisten. Jadinya saya kayak akhirnya udahlah nggak usah, capek. Iya. Gen Z ya. Iya. Soalnya bosan kan. Dunia sekarang cenderung cepat gitu ya Pak berputarnya. Nonton video cepat gitu. Iya, Jadi apalagi nggak video tahan. TikTok tuh, Iya, dan scroll, sekarang scroll, kita scroll, scroll. terbiasa menonton hanya 1 menit. Jadi Iya. kalau sudah dikasih tontonan lebih dari 1 menit, bosan. Bosan. Saya merasakan banget juga sih Pak jadi guru tuh. Berbeda sekali mengajar anak-anak zaman saya pertama kali mengajar, sampai ngajar anak-anak yang sekarang nih yang lagi kelas 10 nih yang sedang ada di sini nih. Beda Visual generasi tuh ya. penting bagi mereka. Betul, betul. Nah, saya cukup merasa Betul. visual tuh penting. Jadi kalau cuma ngajar modal suara membosankan, nggak ada yang dengerin. Tapi kalau sambil dikasih lihat tontonan, sambil dikasih lihat PPT mungkin, sambil dikasih nonton video, sambil sayanya juga nggak cuma stuck di depan di depan papan tulis saja. Bagi mereka itu membosankan jadinya. Ya memang ternyata konsisten ya ternyata. Iya betul, konsisten Kakak itu punya kunci keluarga potensi. pebisnis ya berarti ya? Iya. Dia pengen jadi businessman, Iya. businesswoman juga. Iya, memang kebanyakan bisnis. Oke. Jadi setelah ini nih kira-kira Tata lanjut bisnis atau lanjut kuliah nih coba? Bisa jadi penasaran juga. Dua-duanya dong. Oh, dua-duanya katanya. Kita tunggu kekonsistenan. Itu yang terpenting. Doain ya, Pak. Insyaallah, insyaallah. Tata sanggup kuliah sambil bekerja. Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut. Oke. Oke, baik. Jadi itu definisi kerja. Atau bisa jadi nanti Tata yang menggantikan posisi saya. Oh, iya, Waduh. Sumber mungkin ya. Wah. Amin ya Allah. Passion, senang dengan berbisnis, Iya. punya lingkungan yang bisa support apa yang Tata inginkan tadi. Iya, ya. betul. Benar, siapa tahu nanti Kak Tata nih kita panggil jadi narasumber. Narasumber. Dari Wah. siswa-siswa SMK Budi Mulia yang- ya. Amin. Yang mulainya terpacunya sebenarnya karena pengen menguasai dunia bisnis dengan fashionnya, makanya belajar akuntansi dan ternyata berhasil di sana. Amin. Amin, Insyaallah. amin. Lanjut Kak Tata, pertanyaan selanjutnya. Oke, kan sebentar lagi kita para siswa-siswi SMK mau terjun ke dunia kerja ya Pak. Menurut Bapak gimana caranya supaya kita bisa menanamkan karakter kerja keras tadi? Oke. Apalagi generasi kami kan lagi-lagi Gen Z lagi ya. Itu Low motivation sih. iya, low motivation, terus juga pengennya semuanya yang instan, yang fast, cara cari duit yang gampang, Yeah. mudah, cepet. Yeah. Jadinya kita kadang-kadang suka underestimate kalau kunci kesuksesan tuh harus kerja keras. Menurut Bapak bagaimana? Ya, menurut saya tata pertanyaan ini yang bagus ya. Hal yang mesti dimiliki ya oleh para calon pekerja kaitannya sama pekerja keras. Pertama bagi saya yang terpenting adalah dimulai dari hal kecil dulu. Hal kecil itu apa? Yang simple tapi jarang orang melakukan. Disiplin waktu. Ayo, tadi kita kena tampar nih kayaknya. Jam 10 meret ya mulainya. Oke, Pak. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Bagaimana caranya kita hal tersebut menjadi budaya kerja. Oke. Tidak hanya sekedar on time, tapi in time. Oke. Oh. On time dan in time. Oke. Kalau on time datang jam 8. Iya. Iya. Kalau in time jam 7.45 dia sudah datang. Oke. Hal-hal kecil saja dulu untuk bisa menguatkan karakter pekerja keras. Karena dengan kita disiplin itu bahkan berpengaruh semua. Kita disiplin sholat, insya Allah hasilnya juga akan beda. Iya. Kita disiplin bekerja, insya Allah hasilnya juga akan beda. Jadi menurut saya hal terkecil yang mesti dilakukan oleh seorang siswa untuk membangkitkan jiwa semangat kerja keras dimulai dari itu dulu. Disiplin tepat waktu. Yang kedua, halnya tadi saya sampaikan di depan, jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita capai. Jangan puas dulu. Hari ini kita berhasil. Terus kita asah kembali ilmu, pemahaman dan lain-lain yang harapannya itu bisa meningkatkan pemahaman kita serta kualitas kita.
Nah, menurut saya kalau ditanya 2 poin itu, 2 poin Miss, tadi, yang penting untuk bisa membangkitkan semangat kerja keras di Iya, dunia pekerjaan. disiplin waktu, tidak hanya on time tapi Tapi juga in time. in time. In time. Karena kalau bekerja jam 8 baru datang jam 8 belum sempat napas langsung dikasih pekerjaan. Iya, Jadi, betul. Jadi cenderung nanti banyak terburu-burunya, cenderung Betul. mungkin banyak lalainya, Betul. cenderung mungkin banyak kurangnya. Kurang. Iya. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri dari sebelum waktunya bekerja, maka banyak hal bisa kita persiapkan. Betul. Iya, lebih Meminimalisir, tenang. betul, lebih tenang. Ketika jam 8 sudah mulai, kita sudah tahu mau ngerjain apa hari ini. Baik, berarti planning ternyata tak ada di sana. Iya. Planning, jadi bekerja tuh ternyata kerja keras itu tadi datang in time dan ada planning kerja yang kita lakukan. Dan tidak puas terhadap hanya satu hal yang kita raih. Jadi hari ini pengennya A, besoknya harus punya target B Betul, gitu ya Pak ya. betul, Iya. betul. Nah, itu yang akan Harus. terus memotivasi kita bekerja dengan keras, Keras. meraih apapun yang menjadi target-target belajar kita. Jadi para siswa nih, misian sekalian deh ngajar di sini ya. Kalau bel 6:30, pastinya 6:15 sudah di kelas ya. Himbauan ya. Iya betul sekali, bisa dihimbau. Yuk belajar in time, tidak Betul, hanya sekedar tidak on hanya time. sekedar on time 6:30. Iya memang 6:30 scan barcode nggak telat, aman emang mungkin nggak Aman. dipanggil BK. Tapi alangkah lebih baiknya kalau sudah on time tapi in time juga. Mempersiapkan diri 15 menit tadi kalau Bapak Rahmat tuh 15 menit misal contohnya. Jadi sebelum berarti 6:15 sudah harus di sekolah teman-teman. Masuknya Punya waktu. 6:30 di sini ya? 6:30 Waduh, Pak. pagi. Kita masuknya 6:30 karena kita kebetulan mengambil jam belajar Senin sampai Jumat saja. Sabtunya kita liburkan, karena Sabtu libur maka jam belajar harus kita lebih pagikan dan jam pulang harus kita lebih sorekan gitu ya, 13.50. Jadi alhamdulillah tahun ini kita Sabtu libur jadinya. Kalau sebelumnya tahun kemarin Selalu masih masuk. Senin sampai Jumat saja. Jadi memang PR sih bagi siswa tuh ya. 6:30 sudah di kelas tuh memang PR banget. Tapi ternyata mau sukses sih tadi teman-teman tuh lihat, dengar kata Pak Rahmat ya, dengar ya semuanya. Harus in time, tidak cuma on time. 15 menit itu perlu kita miliki untuk mempersiapkan diri Betul. tentang Apa yang mau kegiatan yang kita akan kita lakukan lakukan. selama Betul. 1 hari selama di sekolah Tepat. ataupun dalam pekerjaan Betul. apapun. Begitu, wah luar biasa. Sih kan lihat motivasi lagi. Begitu banyak quotes hari Jadi motivasi Iya, ya. Benar, iya, Pak, betul. benar. Tapi saya merasakan benar. Berbicara sama Bapak, saya merasa saya dapat insight juga ya. Tadi saya tidak pernah memikirkan on time selama ini saya tahunya. Tapi hari ini saya dapat istilah baru. In time. Ternyata ada in time dalam on time itu. Baik. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama. Oke. Nggak berasa udah di Oh iya. Oh ya. pertanyaan terakhir. Aduh. Oh, udah pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Nggak berasa ya. Terakhir nih. Padahal masih pengen berbincang terus dengan Iya. sosok Tata ini. Benar. Apa pertanyaan terakhir kita Kak Tata? Pertanyaan terakhir ya Pak, apa harapan Bapak untuk kami generasi muda, Siap. khususnya SMK Budi Mulia? Oke, Baik. bagi lulusan siswa-siswa SMK BM Iya. ya. Oke, apa Ya. harapannya nih? Baik, Masya Allah. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih nih Miss Dian, Iya, Tata sama-sama. sudah diundang untuk hadir sekali. dalam podcast yang luar biasa ya. Iya. Terus kan kalau ini kali pertama saya di SMK podcast, kan? jadi keren ini tampilannya. Keren, luar biasa. Jadi saya makin pede dan makin bangga untuk menjalin kerjasama dengan SMK Budi Mulia. Ya, Tata. Pertama saya ingin sampaikan bahwa di dunia kerja itu keras. Dunia kerja itu banyak kompetitif. Betul ya. Sesama rekan kerja. Atau kita ingin masuk ke industri pun banyak tantangan dan banyak peluang agar kita bisa masuk ke sana. Tentunya dunia kerja itu kan memilih orang-orang pilihan. Sehingga untuk masuk ke dunia kerja butuh orang-orang yang memiliki jiwa semangat serta motivasi yang tinggi. Saya melihat sosok Tata di SMK Mulia ini rasanya, artinya kan Tata ini menjadi perwakilan dari teman-teman yang lain ya. Jadi saya menaruh harapan yang tinggi sama siswa-siswi SMK Mulia, Budi Mulia, sorry. Jadi ayo kita sama-sama belajar dengan tekun, bekerja keras. Karena tadi yang saya sampaikan dunia bekerja itu butuh kompetitif, cukup dengan keras. Lakukan pembelajar semaksimal mungkin. Karena saya meyakini insya Allah dengan belajar yang rajin, kemudian disiplin waktu, semangat kerja kerasnya tinggi, insya Allah siswa-siswa SMK Budi Mulia ini bisa meraih kesuksesan serta cita-citanya. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal Karena alamin. mengingat
target lulusan SMK memang bekerja gitu. Bekerja. Memang target yang segala macam kurikulum yang dirangkai di SMK memang sangat berbeda dengan di SMA. Begitu banyak mapel-mapel produktif yang relate itu sama dunia pekerjaan. Sejak awal mereka sudah dikelompokkan Betul. dengan apa yang mereka sukai dengan apa yang mereka minati ya gitu. Jadi kalau tadi Tata contohnya seperti itu sih ya. Jadi ketika Tata sudah memutuskan mengambil jurusan AK, itu sebenarnya tanpa sadar kita sudah memilih hampir setengah gitu ya. Setengah persen kehidupan kita di masa yang akan datang gitu ya Pak kira-kira ya. Jadi semoga akuntansi tadi benar-benar membuat Tata misalnya meraih tadi bisnis yang Tata harapkan, menjadi seorang fashion designer yang hebat dan punya kemampuan. Ternyata punya dua side gitu ya Pak ya. Nggak cuma skill menghitungnya gitu kan ya Pak ya, tapi bekerja keras untuk meraih apa ya, poin-poin penting selain kemampuan berhitung saja gitu kan ya Pak ya. Karena saya yakin Bapak juga kemampuan yang dimiliki oleh seorang Pak Rahmat ini hingga akhirnya terpilih menjadi direktur, menurut saya sih bukan cuma sekedar bagaimana dia bekerja, tapi bagaimana dia membawa dirinya dalam pekerjaan juga. Betul. Jadi mari semangat teman-teman. Dan insya Allah rasa semangat saya itu ada di siswa-siswi SMK Budi Mulia. Insya Allah. Rekaman ini akan terus ada bagi podcast kami dan akan terus ditonton kayaknya sih ya. Setiap kali kita sedang low motivation nih, perlu ditonton, perlu di apa ya? Perlu diambil lagi hikmahnya, perlu diambil lagi manfaatnya. Baik. Wah, itu sudah kenyang terakhir. Iya. Kita sudah selesai ternyata. Wah, Alhamdulillah. Nggak berasa ya. Iya. Padahal masih pengen ngobrol sama Pak Tapi Rahmat. karena keterbatasan waktu kita Betul. dan Bapak juga dengan kesibukannya, kami Baik. tidak ingin mengganggu lebih lama lagi. Baik, Jadi insyaallah. terima kasih atas manfaat dari podcast ini ya Pak ya. Kalau saya sendiri pribadi sebagai seorang host tadi atau seorang guru merasa banyak hal yang bisa saya simpulkan nih dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Ada poin tentang bagaimana kerja keras itu ternyata tidak hanya berdiri sendiri gitu. Ada komitmen, ada konsisten. Tentang bagaimana menjadi disiplin waktu ternyata tidak cuma tepat waktu, tapi harus sebelum waktunya bahkan Iya, ya. betul. Itu poin-poin tadi yang memang mungkin nggak akan saya dapat kalau saya nggak ngobrol nih sama Pak Rahmat ya. Masya Allah, Atau terima kasih. nggak akan didapat juga oleh penonton yang di rumah ataupun yang di sini kalau tidak mendengar pembicaraan kita di podcast ini. Betul. Jadi, sekali lagi terima kasih ya Pak ya atas semua hal manfaat yang Bapak Sama-sama, berikan. insya Allah. Iya, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, pengalaman, inspirasinya. Tadi banyak banget yang bisa dipetik. Insya Allah penyampaian Bapak tadi akan menjadi bekal kami dan dalam perjalanan karir. Amin, insya Allah. Amin. Sukses buat Tata. Terima kasih Pak, insya Allah. Baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung podcast kita. Terima kasih sudah menonton. Dan biasa kalau sudah menuju akhir kita harus promosi nih ya. Betul. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe semua sosial media kita. Nanti nggak bisa nyampein satu persatu karena nanti ada di bawah ini. Silahkan lihat saja, video ini akan selalu bisa ditonton kapanpun. Buka channel kami, nanti kalian akan dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di sini. Sekali lagi saya Dian Rahmawati. Dan saya Fatmata Jambo. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.